Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya ya. Oke, ada yang sudah siap gabung atau belum ini? Oke, pagi ini saya ingin live ya, yang temanya itu tentang hidup itu bergantung pada cara berpikir kita ya. Oke, saya masih menunggu sahabat-sahabat lain yang ingin gabung terlebih dahulu. Sudah ada yang gabung atau belum ini? Dan suara saya apakah terdengar dengan jelas? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya dari Sulawesi. Oke Pak, Bu Fitri ya. Tadi dengan Pak Surya. Oke, suara saya jelas ya sahabat ya. Oke, belum ini sudah ada yang bertanya ya. Nanti ya pertanyaannya ya. Pak Iswadi ya, apa ada hubungannya pikiran? Assalamualaikum Pak Salam. Waalaikumsalam. Oke, suara sudah jelas ya sahabat semuanya ya. Ada nomor WA Pak. Assalamualaikum Pak Salam. Salam kenal. Selamat pagi Pak. Oke, Waalaikumsalam Pak Winarto. Ya saya ya. Jadi alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk melakukan live ya. Ini saya jarang-jarang ya live ya sahabat ya. Oke. Nah, oke, terima kasih yang dari Brebes ya, Pak Ikrom Muhammad. Oke, boleh absen dulu ya, absen. Kayak sekolah saja ya. Oke, absen dulu. Jadi, oke. Jadi begini ya sahabat ya, hidup itu memang bergantung pada cara berpikir kita. Ya. Sesuai dengan oke. Nah, ya agak buruk ya koneksinya ya sahabat ya, terputus-putus, mohon maaf. Oke, jadi begini ya, diri belajar tentang ilmu kehidupan, belajar tentang bagaimana untuk mengubah kondisi hidup kita jadi lebih baik. Tentu itu yang kita ubah adalah sudut pandang kita. Yang kita perbaiki adalah cara berpikir kita. Ya. Kalau misalnya cara berpikir kita kurang tepat alias tidak memberdayakan, ya, tentu hidup kita juga semrawut kan begitu. Hidup kita juga tidak bisa baik, ya. Saat ini Anda misalnya seorang pengusaha atau pedagang atau orang yang jualan, ya, biasanya ya Anda merasa sulit mendapatkan uang, Anda merasa susah jualan, Anda merasa di koneksinya, nggak tahu kenapa. Biasanya kalau pagi-pagi itu bagus sinyalnya, ya. Namun entah kenapa ini agak buruk. Oke, jadi begini. Nah, hidup kita itu bergantung pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tahu dan seterusnya, ya. Nah, kalau misalnya tadi saya contohkan, Anda merasa Anda merasa rezeki Anda seret, Anda merasa bahwa Anda jualan itu susah,
Anda merasa bahwa uang itu selalu habis setiap kali gajian di tanggal muda itu cepat sekali habis. Nah, ya, jadi itu tergantung dari apa yang Anda pikirkan. Bisa dikatakan adalah ya bagaimana mindset Anda soal hidup Anda, ya. Bagaimana cara pandang Anda tentang diri Anda. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa Anda merasa mudah mendapatkan uang, Anda merasa gampang menghasilkan uang, Anda merasa enjoy menikmati pekerjaan. Nah, begitu. Ya, kalau misalnya Anda, ya ini memang berawal dari pikiran ya sahabat ya. Pikiran kemudian lebih dominannya adalah perasaan. Kalau kita berpikir ya, kalau Anda belajar tentang The Secret, di dalamnya itu ada hukum law of attraction. Apa yang kita pikirkan ya itu yang akan kita tarik. Apa yang kita renungkan maka itu yang akan kita dapatkan. Tetapi tidak serta-merta kita berpikir seperti itu terus, tidak ya. Tentu ada yang namanya hukum alam yang lain ya, karena salah satu hukum alam itu law, tapi ada banyak sekali hukum alam. Kalau misalnya kita hanya berpikir A lalu jadi A, kan nantinya malah menakutkan ya. Kalau misalnya kita berpikir bahwa saat ini kita terbang di angkasa lalu seketika itu kita terbang di angkasa, kan nggak mungkin ya. Jadi itu semuanya butuh proses, jelas. Apa yang kita pikirkan, hal-hal yang baik, yang apa yang kita rasakan lebih terutama, hal-hal positif, maka itu yang akan kita dapatkan, begitu. Nah, kabar buruknya adalah ya, manusia itu ya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Deepak Chopra ya, manusia itu 70% ya itu lebih cenderung berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Nah, tentunya berpikir ini nanti akan berdampak juga pada perasaan. Begitu sahabat ya. Nah, perasaan inilah yang nanti harus dijaga. Maksudnya bagaimana, Mas? Maksudnya begini. Kalau misalnya antara pikiran dengan perasaan ini dua hal yang bisa nanti bisa berdampak, bisa juga tidak. Misal Anda mikir kalau misalnya target goal Anda ini bulan ini tercapai, itu misalnya ya. Anda target penjualan berapa pieces, misalnya produknya terjual berapa eksemplar dan seterusnya, tetapi di dalam perasaan Anda ragu, ini kira-kira ataukah tidak ya. Nah, ini bertolak belakang. Apa yang dia pikirkan itu berdampak terhadap hidupnya, ya. Mereka tidak paham, ataupun paham, mereka tidak benar-benar menjaga pikirannya, menghindarkan pikiran dari hal-hal yang bisa berdampak buruk terhadap dirinya, begitu. Nah, maka ya Anda perlu yang namanya, pertama adalah ya pilih-pilih teman ya. Pilih-pilih teman ini wajib ya, hukumnya wajib. Anda juga akan terjerumus dalam kehidupan yang demikian ya. Karena emosi itu menular, sedangkan berpengaruh terhadap kehidupan Anda. Apa yang Anda baca, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda lihat, Anda dengar, itu juga berpengaruh dalam hidup Anda. Itulah kenapa Anda perlu melatih diri ya untuk mengubah mindset Anda, mengubah cara berpikir Anda ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melatihnya. Ya, bagaimana cara melatihnya, Mas? Cara melatihnya adalah kita menyadari ya. Misal saat Anda punya pikiran yang tidak baik, ini nanti kalau misalnya terjadi masalah ini bagaimana ya? Nah, itu misalnya ya. Kemudian Anda sadari, oh, saya sedang
pikiran saya sedang tertuju pada persoalan atau masalah. Sadari saja sahabat, ya. Kemudian sadari juga bahwa itu kan pikiran saya. Pikiran adalah sebuah ilusi, ya. Tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa ada izin dari Allah. Ya sudah, saya pasrahkan saja, ya, semua ini kepada Allah. Begitu saja, ya. Nah, jadi kalau Anda masih saja melakukan keluhan-keluhan, ya, yang sering terus Anda lakukan, maka hidup Anda pun penuh dengan keluhan. Saat hidup penuh dengan keluhan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hidup Anda semakin terpuruk, semakin semrawut. Begitu. Nah, sudah jelas ya, sahabat ya. Jadi mulai sekarang coba ubah mindset Anda, ya, bergaul dengan teman-teman yang baik, ya, mulai konsumsi bacaan-bacaan yang memberdayakan diri, kurangi galau, kurangi baperan, begitu kan, kurangi hal-hal yang tidak memberdayakan, ya. Itu dilatih, sahabat, memang harus dilatih. Saya sendiri pun juga masih berlatih. Yang namanya manusia seperti yang saya katakan tadi, 70%-nya itu adalah pikirannya negatif, kan begitu. Saya sendiri juga setiap harinya masih ada pikiran negatif, masih ada perasaan negatif, masih juga mengeluh, begitu kan. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa. Dan kalaupun Anda pernah belajar atau membaca buku Kuantum Ikhlas, ya, di situ kan juga dikatakan bahwa perasaan itu kekuatannya 5.000 kali lipat lebih besar dibanding dengan pikiran, ya. Jadi ketika apa yang kita pikirkan kemudian berimbas pada perasaan kita, ya, maka perasaan inilah yang menentukan apa yang menjadi realita hidup kita nantinya. Semua berawal dari pikiran, sahabat, ya, semua berawal dari pikiran. Kemudian ketika pikiran kita sudah merasuk ke perasaan kita, ya, maka itulah yang akan mewujud, begitu. Nah, oke, sudah jelas ya, sahabat, ya, penjelasan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan yang barusan saya jelaskan, ya? Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tadi ada yang bertanya, ya, sebelum saya mulai tadi ada yang bertanya. Oke, saya jawab. Pak Iswadi official, ya. Apa ada hubungannya pikiran adalah doa, terus berpikir bagaimana? Iya, begini sahabat, pikiran dengan doa itu satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Jadi jangan Anda mengira bahwa berdoa itu adalah seperti menengadahkan tangan seperti ini lalu minta kepada Allah, ya, kemudian dalam situasi tertentu, kemudian cara-cara tertentu, kemudian dengan kondisi tertentu, ya, itu secara tata caranya demikian, ya. Tetapi tanpa Anda sadari bahwa doa yang sesungguhnya adalah pikiran dan perasaan Anda. Teraksesnya bagaimana? Apakah pikiran dan perasaan Anda teraksesnya selalu merasakan ketidaknyamanan? Atau mungkin sesuatu yang Anda sedihkan, sesuatu yang Anda sesalkan terus-menerus, maka itulah yang akan menjadi realita. Itulah kenapa banyak sekali orang yang berdoa minta A tapi jadinya B. Sebab apa? Apa yang diminta, apa yang diucapkan itu tidak sesuai atau tidak selaras antara pikiran dan juga perasaannya. Begitu. Oke, tadi juga ada yang bertanya lagi nih. Saya lihat lagi ya untuk komennya. Bagaimana menghindarkan pikiran yang selalu was-was? Ngaruh jugakah ke kehidupan? Nah, dari Pak Arju Likoa. Iya, betul sekali. Ya, pikirannya selalu was-was. Kalau
pikiran was-was itu biasanya sudah langsung berimbas pada perasaan ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pikiran itu nanti akan berimbas pada perasaan kita. Apakah pikiran kita ini selaras dengan perasaan kita ataukah tidak? Dan anehnya adalah, lucunya adalah ketika pikiran tidak selaras dengan perasaan, yang mewujudkan realita itu adalah perasaan kita. Seperti yang saya katakan tadi ya, orang yang doa minta A, tapi dapatnya B. Anda mentargetkan dapat pekerjaan di bulan ini misal ya. Anda sudah minta kepada Allah, Anda sudah berpikir bahwa Anda punya pekerjaan idaman Anda. Tetapi di dalam batin Anda, di dalam perasaan Anda merasa takut, khawatir, was-was. Masa iya sih saya bisa dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang saya inginkan? Ya, kayaknya mustahil deh. Nah, itu yang secara otomatis meng-cancel apa yang Anda minta, begitu. Ya. Nah, apakah itu ngaruh terhadap hidup pikiran yang was-was? Iya, jelas. Kalau misalnya Anda selalu was-was, kalau Anda selalu merasa cemas, tentunya itu berpengaruh sekali dalam hidup Anda. Ya. Coba saja Anda misalnya, saya berikan contoh, Anda beli motor baru, ya, kemudian Anda pakai ke tempat tujuan, lalu Anda sudah mengunci motor Anda dan sudah Anda parkirkan, lalu Anda tinggalkan motor Anda untuk keperluan Anda. Dan batin Anda merasa, wah ini kira-kira aman nggak ya tempat parkir tadi? Sepertinya kok penjaganya kurang waspada seperti itu, jauh dari keramaian dan seterusnya. Itu misalnya. Nah itu ya otomatis ngaruh dalam hidup Anda, was-was, kan begitu. Ya. Oke, adakah lagi yang bertanya? Itu ya, tadi ya Pak Arju ya, jelas berpengaruh dalam hidup. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi nih. Kadang yang terjadi di luar keinginan kita, padahal kita ingin apa yang terjadi di luar dugaan. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya. Itulah kenapa kita perlu yang namanya tidak terlalu berharap di sini, sahabat. Jadi berkeinginan boleh, berharap boleh, tapi jangan terlalu berharap. Dan biasanya yang terlalu berharap ini malah tidak menjadi kenyataan, begitu ya. Dan biasanya orang yang tidak terlalu berharap justru malah di luar ekspektasi ya, harapannya di luar dugaan, alias adalah melebihi apa yang diinginkan, biasanya seperti itu. Nah, oke, kemudian ada lagi yang bertanya, oke, siap coach. Oh gitu ya coach, masa bisa bayar hutang dengan cepat dibilang bin ajaib coach? Ya. Oke, untuk bayar hutang jelas butuh proses ya kan sahabat ya. Meskipun ada memang orang-orang tertentu yang mendapatkan keajaiban ya dari persoalan hutangnya, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya, tetap butuh proses ya. Saya juga punya seorang guru, jadi guru saya ini punya hutang hampir 1 M lah kurang lebih ya. Kemudian dia menggunakan teknik tertentu ya. Intinya adalah berpasrah ya, entah nanti Allah mau jadikan apa hidupnya, mau nanti rumahnya disita lah, atau dipenjara lah, nanti keluarganya mau bagaimana lah, dia sudah tidak peduli lagi. Nah, entah kenapa keajaiban terjadi ya. Secara berangsur-angsur hutangnya sudah mulai terselesaikan, begitu. Nah, oke, ada dari Pak Kustur Adiyoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Salam, salam kenal. Ilmu dari Pak Salam sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas pencerahannya hadir. Oke, ya, semoga bermanfaat dan bisa selalu dimanfaatkan ya.
Kemudian dari Pak IGD Budaya Putra ya, maksudnya cara menghadapi orang usil, Coach. Menghadapi orang usil. Orang usilnya seperti apa, Pak Gede ya? Bisa dijelaskan. Orang usil, orang jahat, orang baik, orang pintar, itu kan hal yang memang hal biasa ya. Ada orang usil, ya. Kemudian ada orang jahat, ya itu kan memang suatu kehidupan. Hidup kan memang seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak Gede, biar saya bisa memberikan jawaban. Oke sahabat, saya rasa itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, berkaitan dengan tadi pertanyaan Pak Gede ya, menghadapi orang usil. Jadi begini loh ya, menghadapi orang usil atau orang jahat atau orang yang tidak suka dengan kita, begini. Kita tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, kan begitu, karena kita kan bukan alat pemuas ya. Kita tidak bisa ya memenuhi semua kebutuhan orang ya. Tentu ada orang yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Ya, itu adalah hal yang wajar. Beberapa video saya juga ada yang komennya jelek-jelek, ya itu wajar sekali ya. Ya, sangat wajar lah ya. Bisa jadi mereka memang tidak tahunya pikir pusing ya. Kalau misalnya kita pikir pusing ya, nanti akan berdampak terhadap pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, dan berpengaruh terhadap hidup kita juga buruk, kan begitu ya. Jadi biarkan saja, kita doakan orang-orang tersebut agar mendapatkan kebaikan, kan begitu. Kita doakan agar orang tersebut mendapatkan kemudahan atau hidayah lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, baik, saya rasa itu saja dulu. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau koneksi yang terputus-putus tadi ya. Harapan saya adalah Anda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya share ini. Oke, begitu saja ya. Sekian dari saya. Salam berlimpah dari saya, dan saya selalu doakan hidup Anda berlimpah, Anda dimudahkan rezekinya, Anda digampangkan urusannya. Ya. Oh iya, satu lagi sahabat, saya mau menginformasikan ya sebelum saya tutup ya, mohon maaf. Jadi saya saat ini buka kelas Advance Kunci Rezeki ya. Kelas ini berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Kelas ini adalah kelas untuk mengubah mindset kita menjadi lebih baik berkaitan dengan rezeki. Ya, jika Anda mau gabung, mau join, silahkan ya. Untuk investasinya cukup terjangkau, yaitu 200.000 per bulan ya. Anda bisa ikuti selama 3 bulan berturut-turut, atau Anda ikut hanya 1 bulan atau 2 bulan saja, tidak masalah, terserah. Harapan saya Anda ikut 3 bulan berturut-turut ya sahabat. Karena apa? Setiap bulannya materinya berbeda, dan ini adalah lebih banyak praktek. Jadi saya akan bimbing Anda selama 3 bulan berturut-turut untuk mengubah mindset Anda lebih baik berkaitan dengan rezeki. Informasi lebih lengkapnya nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini saja ya, untuk lebih jelasnya ya. Oke, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Dan sekian dari saya, salam berlimpah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.